Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Marda dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi bentuk akar kelas 9 ya. Part pertama tentunya. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, terlebih dahulu kita mengenal apa itu bilangan rasional dan irasional. Nah, bilangan rasional yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B adalah elemen atau bagian dari bilangan bulat dan B itu tidak sama dengan 0. Di sini ada contohnya, ada akar 4 itu sama dengan 2, akar 25 sama dengan 5, dan seterusnya. Kenapa dibilang rasional? Karena hasilnya itu pasti ya. Nah, berikutnya, irasional didefinisikan sebagai bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk perbandingan A per B. Dengan A, B adalah elemen bilangan bulat dan B juga tidak sama dengan 0. Nah, ini ada contohnya, pi. Kalian pernah pasti mendengar bilangan pi ya, yaitu 3,141592 sekian-sekian. Itu bilangan irasional, artinya dia tidak pasti gitu, tidak pasti hasilnya berapa karena di belakang ini ada bilangan-bilangan yang lain. Akar 2 pun seperti itu, 1,1414 dan seterusnya. Dan akar 7 pun seperti itu. Nah, kita masuk ke intinya, yaitu tentang bentuk akar. Kita lihat definisinya. Bentuk akar merupakan dari suatu bilangan ya, yang hasilnya bukan bilangan rasional. Bentuk akar termasuk bilangan irasional. Bentuk akar juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan berpangkat. Berdasarkan pengertian di atas, bilangan seperti akar 9 bukan termasuk bentuk akar karena akar 9 itu sama dengan 3 dan 3 adalah bilangan rasional. Nah, ini bentuk umum dari N. Ya, ini dibaca akar pangkat N dari A. Akar pangkat N dari A. Nah, dengan ini ya, bentuk seperti ini disebut dengan lambang bentuk akar, N itu disebut dengan indeks atau pangkat akar, A itu disebut dengan radikan atau bilangan di bawah tanda akar. Dengan A bilangan real positif untuk N, bilangan asli, sedangkan untuk N bilangan ganjil. A dapat berupa bilangan real negatif. Jadi nggak selamanya di sini itu nanti positif ya, tapi dia juga ada akar pangkat dari bilangan negatif. Nah, bentuk akar terbagi atas dua macam, yaitu akar senama. Apa sih akar senama? Suatu bentuk akar dikatakan akar senama jika memiliki pangkat akar atau indeks yang sama. Nah, ini akar 2, akar 4, akar 7, ini di sini sama. Nah, mempunyai indeks 2. Biasanya di sini tuh tidak ditulis, tapi artinya ini adalah 2. Akar 2 dari akar pangkat 2 dari 2. Kalau 3, 5 dan seterusnya itu biasanya ditulis. Akar pangkat 3 dari 5, akar pangkat 3 dari 9 dan seterusnya. Nah, akar sejenis, suatu bentuk akar dikatakan akar sejenis jika memiliki pangkat akar yang sama dan bilangan di bawah akar yang sama. Contoh, akar 3 dan 2 akar 3 ini sejenis. 4 di 4 pangkat 3 ya dari 5 dan 7 sekian seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mengubah dan menyederhanakan bentuk akar. Yang pertama, kita mengubah ya bentuk akar menjadi bentuk eksponen. Perhatikan bentuk umumnya. Akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N. Contohnya di sini akar pangkat 3 dari 16
16 ini kita ubah menjadi bentuk pangkat dulu. Akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4. Maka hasilnya 2 pangkat 4 per 3. Berikutnya, menyederhanakan bentuk akar. Jadikan bentuk perkalian di mana salah satunya itu bisa diakarkan. Ketika kalian menemukan soal, misalnya akar 50. Akar 50 ini berapa kali berapa? Tentunya 25 kali 2. Carilah bilangan yang bisa dijadikan hasilnya itu bilangan pasti. Tentunya akar 25 kali 2. Akar 25 kita pecah, akar 25 kali akar 2. Sehingga akar 25 itu 5, akar 2-nya tetap. Jadi hasilnya 5 akar 2. Nah, berikutnya kita masuk di sifat-sifat bilangan bentuk akar. Yang pertama, sifat perkalian atau pembagian ya. Pada bentuk akar, kita lihat akar A kali akar B sama dengan akar A kali B. Jadi kalau misalnya di sini akar 2 kali akar 3 bisa diselesaikan akar 2 kali akar 3. Terus berikutnya, akar A dibagi dengan akar B sama dengan akar A per B. Misalnya di sini akar 8, di sini akar 4 ya. Bisa disederhanakan 8 per 4, 8 bagi 4 sama dengan akar 2. Dengan A lebih besar sama dengan 0 dan B lebih besar sama dengan 0 juga. Selanjutnya, sifat penjumlahan atau pengurangan. Akar A, akar C, ya, di A kali akar C ditambah B kali akar C sama dengan basisnya kita satuin dulu kayak aljabar ya. Akar C. Jadi kalau misalnya akarnya sama, ya, sejenis, begitu bisa. A akar C dikurang B akar C, berarti basisnya dikurangkan dulu, baru akar C, seperti itu. Sifat perkalian atau pembagian koefisien tidak sama dengan 1. Misalnya, A akar B kali C akar D sama dengan A kali C. Ya, A kali C, perhatikan, akar B kali D. Jadi, apa yang membedakan? Kalau di sini tadi tidak ada koefisiennya, di sini ada, jadi koefisien basisnya dan basis dikalikan dulu, baru akarnya dikalikan sendiri. A akar B per C akar D, berarti masing-masing kita bagi ya, A per C kali akar B per D. Dengan B lebih besar sama dengan 0, C-nya itu tidak sama dengan 0, B-nya lebih besar sama dengan 0. Perkalian pada bentuk akar. Lihat di sini kayak bentuk aljabar ya. Akar A kurang akar B dikali akar A tambah akar B, maka hasilnya A kurang B. Di sini juga ada akar A plus minus ya, ditambah atau dikurang nanti tergantung soalnya. Akar B dipangkatkan 2, maka penyelesaiannya adalah A tambah B plus minus, nanti jumlah atau kurang, tergantung soalnya juga, 2 akar AB, seperti itu. Nah, ada contoh soal, hasil dari akar 8 ditambah akar 50 dikurang 3 akar 2 adalah penyelesaian yang pertama. Kita lihat akar 8, ya, akar 8 ini adalah pecahan dari akar 4 kali 2. Ditambah akar 50 tadi kita sudah selesaikan. 25 kali 2 dikurang dengan 3 akar 2. Nah, selanjutnya, akar 4 ini kalau kita pecah, ya, hasil realnya adalah 2. Sisa akar 2 di dalam. Ya, ditambah 2 akar 25 ini 5. Dikali akar 2, dikurang 3 akar 2. Kalau sudah sama seperti ini bisa diselesaikan. Hasilnya, nah, basisnya disendirikan,
2 tambah 5 dikurang 3, hasilnya 4 akar 2. Nomor 2, hasil dari 2 akar 8 dikali akar 3 adalah 2 akar 8 dikali akar 3 sama dengan 2 akar, ya 2 kali akar 8 kali 3 sama dengan 2 akar 24. Selanjutnya 2 akar 24 sama dengan, ya 24 ini kita pecah. 2 kali akar 4 kali 6 sama dengan 2 kali akar 4 ini kita keluarkan menjadi 2 akar 6 sama dengan 4 akar 6. Yang ketiga, hasil dari 2 tambah 3 akar 6 dipangkatkan 2. Nah, penyelesaiannya tadi ya, sifat akar. 2 tambah 3 akar 6 dipangkatkan 2. Berarti ini kita kalikan sebanyak 2 kali. Penyelesaiannya 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 2 kali 3 akar 6. Jadi 2 pangkat 2 dulu pertama. Setelah itu yang kedua 2 kali 3 akar 6. Ini yang kedua. Terus yang ketiga penyelesaiannya adalah 3 akar 6 pangkat 2. Berikutnya 2 pangkat 2 itu 4. 2 kali 2 kali 3 berarti 12 akar 6. 3 akar 6 dipangkatkan 2 berarti masing-masing dipangkatkan. 3 pangkat 2 9. Akar 6 pangkat 2 berarti 6. Karena akar 6 kali akar 6 hasilnya 6. Selanjutnya 4 tambah 12 akar 6 ditambah 54. Nah, ini yang nggak punya akar ya, kita bisa satukan. Jadi hasilnya 58 ditambah 12 akar 6. Nah, ini latihan soal dalam video yang pertama dalam bab bentuk akar. Silakan kalian selesaikan. Nomor 1, 2, dan 3 semuanya sudah Ibu jelaskan ya. Nah, seperti itu. Cukup sekian materi kita pada video pertama ini. Sampai jumpa di video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.